Pertanyaan pertama, apakah acuan pihak kepolisian secara hukum untuk menilai bahwa adanya bentuk dari tindakan penganiayaan? Ya. Acuan pihak kepolisian tentunya untuk menentukan seorang menjadi tersangka, khususnya dalam hal ini menjadi tindak pidana penganiayaan, ya tentunya alat bukti, dan minimal harus ada 2 alat bukti untuk menentukan seorang itu menjadi seorang tersangka. Nah, biasanya dalam suatu tindak pidana penganiayaan, alat bukti yang digunakan itu visum, surat visum. Visum ini masuk ke alat bukti surat. Ya. Yang kedua yang biasa digunakan itu ya tentunya saksi, dan itu sesuai dengan azas urus testis nurus testis, harus ada 2 orang saksi minimal. Nah, itu alat bukti umum yang biasa digunakan. Bisa juga ada petunjuk, ya. Petunjuk itu persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, sehingga itu menjadi suatu petunjuk, ya. Seperti itu. Pertanyaan kedua. Nah, ini juga bisa bergulir panjang saat seseorang dinyatakan melakukan penganiayaan atas sebab yang terjadi. Misal terlibat cekcok, itu gimana Bang penjelasannya? Ya memang suatu tindak pidana itu sifatnya kasuistis, ya harus dilihat kasusnya dulu. Suatu tindak pidana penganiayaan contohnya itu case by case ngelihatnya. Nah, kalau apakah cekcok saja itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan, kan gitu. Nah, dari dalam hukum pidana, ya kan, suatu kekerasan verbal, ya kan, itu bukan termasuk penganiayaan, gitu. Karena penganiayaan itu menurut mazhab dan norma yang berlaku di hukum pidana itu adalah harus kekerasan fisik, seperti itu dia. Jadi kalau suatu cekcok saja nggak masuk atau tidak termasuk ke dalam delik tindak pidana penganiayaan. Kalau pertanyaannya seperti itu. Ya, next question. Pasal yang menjelaskan penganiayaan secara fisik dan non fisik ada atau tidaknya Bang? Jabarkan ya. Saya akan jelaskan tadi lebih detail lagi sebenarnya. Pasal penganiayaan, ya kan, secara yang fisik, ya kan, itu diatur dari dalam pasal 351 KUHP. Ya, di dalam pasal 351 itu ada 5 ayat, ya, yang menjelaskan kategori penganiayaan itu apa-apa aja, ya. Kalau penganiayaan biasa dihukum hukuman penjara itu 2 tahun 8 bulan, ya, ancaman hukumannya. Kalau luka berat itu bisa dihukum paling lama 5 tahun di ayat 2-nya. Di ayat 3-nya itu kalau dia mengakibatkan kematian kepada orang lain, penganiayaan itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Habis itu di ayat 4-nya, dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja, ya kan? Itu juga ada pasal tersendiri, ayat sendiri yang mengatur tentang hal tersebut. Nah, seperti itu. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk kekerasan verbal, ya kan, itu tidak diatur di pasal penganiayaan, tapi di pasal-pasal lain. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, itu ada di pasal 368 ayat 1, ancaman kekerasan, ya. Itu ancaman hukumannya itu paling lama 9 tahun, ya. Cukup berat. Nah, bisa juga itu larinya nanti ke pemerasan. Itu diatur pasal 368 ayat 1 tentang pemerasan, ya, atau pasal 369 ayat 1 tentang pengancaman dengan penistaan. Jadi orang yang ngancam untuk menyebarkan, contoh ya, aib seseorang, ya, nanti aib kamu saya buka loh, kan, video kamu saya buka, kalau nggak mau saya buka, saya kasih berikan saya senyumbang sebesar sekian. Itu aja ada ancaman hukumannya juga, ya kan, diatur dalam. Oke, pertanyaannya lagi. Ini kan ditanya, sumbu tidak akan terbakar jika api tidak menyambar. Perumpamaan ini dirasa pas untuk kasus ini, ya.
Nah, saya nggak lihat kasusnya. Nah, orang yang menyebabkan orang lain marah itu bisa juga terkena proses hukum kah? Ya, seperti itu ya. Nah, ini harus dilihat lagi. Jadi contoh ya, seseorang yang seseorang yang memancing orang lain untuk melakukan penganiayaan atau kekerasan fisik, ya kan? Apakah orang ini bisa dihukum atau enggak, kan seperti itu. Nah, kalau orang yang memancing ini tidak melakukan kekerasan fisik sebelumnya, nggak bisa dia diancam hukuman dikenakan pasal penganiayaan, ya. Karena hukum kita ini berbeda dengan contohnya hukum yang berlaku di sistem hukum common law ya. Di Amerika contohnya itu sebab akibat dihitung. Nah, kalau dihitung dan bisa membuat seseorang itu bebas atas adanya penyebabnya itu. Jadi orang membela diri ya kan, itu bisa. Nah, kalau di Indonesia, di sistem hukum kita ini bahwa itu bisa menjadi hal yang memperingan, tapi tidak membebaskan orang tersebut dari tindak pidana. Jadi orang walaupun dipancing ya kita sebenarnya nggak boleh terpancing dengan itu. Jadi ada hukumnya masing-masing. Nah, orang yang memancing tadi bisa juga dikenakan hukuman apabila dia tidak melakukan penganiayaan, tapi dia melakukan kekerasan verbal gitu loh. Nah, ancaman hukumnya tersendiri yaitu kekerasan verbal, dalam hal ini mungkin dengan ancaman kekerasan. Seperti itu dia. Nah, lanjutannya, pertanyaan berikutnya, apabila jika itu suatu cekcok, ya kan, tidak termasuk suatu tindak pidana penganiayaan, tapi ada kata-kata verbal yang cukup tajam diluncurkan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang sedang cekcok tersebut, apakah masuk ke tindak pidana yang lain seperti itu? Ya, saya jawab bahwa itu bisa masuk ke tindak pidana yang lain. Nah, tindak pidana ini macam-macam, memang kasuistis kita melihatnya. Nah, biasanya yang ada itu bisa saja dia masuk ke suatu tindak pidana pengancaman dengan kekerasan. Nah, itu diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, ya, ancaman hukumannya itu paling lama 9 tahun. Itu besar juga loh ancaman hukumannya. Itu 9 tahun. Seperti itu. Apa mungkin Bang masukkan Abang sebagai praktisi hukum melihat ada kasus ini dan langkah yang baik diambil untuk personal masing-masing seperti apa? Terus terang saya nggak ngikutin perkara ini sama sekali. Saya kurang begitu tahu perkaranya. Cuman artinya begini, bahwa sebenarnya panduan dan nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam hal-hal seperti ini ya, kita itu harus bisa mengendalikan diri dalam melakukan suatu perbuatan ya. Habis itu harus berpikir panjang bahwa hukum kita ini kalau ada dua orang berkelahi ya dua-duanya dihukum gitu loh. Nggak dilihat siapa penyebabnya, dua-duanya dihukum. Nah, malah dilihat efeknya. Kalau yang dua-dua dihukum itu satu bisa dihukum lebih berat karena korbannya dianiaya, efeknya lebih berat ya, masuk penganiayaan berat, dan yang satunya bisa lebih ringan karena korban dia itu efeknya lebih ringan. Jadi mazhab hukum kita itu condong ke situ sebenarnya. Jadi saran saya ya pintar-pintar kita untuk menahan diri, mengelola diri, ya kan, melakukan pengendalian diri yang baik ya, seperti itu.